Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan membaca terjemahan Al-Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat 12. Di mana video sebelumnya saya sudah membacakan surat Maryam 1-7 dan kemudian 8-11. Dan sekarang saya akan membacakan ayat yang ke-12. Tadinya ini saya bikin dalam bentuk blog ya, blog pribadi, dan kemudian saya ganti menjadi vlog. Tapi berhubung ada kawan saya yang berkomentar video saya ini, kata dia menambah inspirasi atau menambah ilmu dia. Yang tadinya dia tidak mau membaca tafsir Al-Quran, sekarang dia malah membeli Al-Quran dan kemudian ikut juga membaca Al-Quran di rumah dia dan diikuti pula dengan istri dan anak-anaknya gitu. Mudah-mudahan kita semua atau kawan-kawan yang kebetulan video saya ini mampir di beranda kawan-kawan, mudah-mudahan mendapatkan syafaat, berkah, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita sama-sama menyenangi membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, kemudian menyampaikan isi Al-Quran itu kepada kawan-kawan yang lain. Bagi kawan-kawan yang tidak pandai membaca Al-Quran secara tulisan Arab gitu, sekarang ini sudah banyak Al-Quran yang canggih yang dijual di luar sana di toko-toko atau bisa dibeli juga secara online. Dia yang mempunyai tulisan Latin. Nah, seperti ini. Nah, Maryama dengan artinya kisah Maryam. Latinnya Maryama. Nah, di sini izin takabazat, di sini izin takabazat. Nah, ini sama ya, ini Arabnya izin takabazat, di sini juga izin tabazat. Nah, ini artinya ini yaitu ketika dia mengasingkan diri. Nah, itu. Jadi sebenarnya alam semesta ini telah mendidik kita untuk menjadi pintar, tapi kekurang mauan gitu atau ketidakmauan seseorang itu untuk membaca alam di sekitarnya itu membuat dia merasa terbelakang gitu. Atau lebih tepatnya orang itu merasa bodoh dengan keadaan yang komplit. Dan dalam keadaan yang serba ada, dia justru merasa miskin. Itu karena kelemahan kita tidak mau belajar kepada alam. Di sekitar kita itu sudah ada dan disediakan sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Semuanya, baik ilmu ataupun materi. Hanya tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Itu saja. Mudah-mudahan kawan-kawan semua, khususnya yang satu iman dengan saya, sebab kalau orang itu tidak satu iman atau dia tidak beriman, dia tidak akan mau membuka Al-Quran, apalagi belajar Al-Quran, apalagi mengamalkan isi Al-Quran, apalagi untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi banyak yang dibutuhkan seseorang itu untuk menjadi baik. Jadi baik itu harus belajar. Kalau dia tidak belajar, maka dia tidak akan bisa menjadi orang baik. Salah satu yang mendidik seseorang itu bisa menjadi baik yaitu Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran, maka orang itu bisa berubah menjadi baik. Sebab hati manusia itu dekat dengan bisikan setan. Dan visi dan misi setan itu turun ke atas dunia ini adalah menyesatkan keturunan Adam. Dan Al-Quran ini diturunkan bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh alam semesta. Itulah gambaran Tuhan. Al-Quran itu untuk alam semesta. Untuk belajar menjadi baik itu kita harus belajar banyak ya. Belajar iman misalnya. Kita salah satu rukun iman itu beriman kepada para nabi dan rasul. Ini kisah para nabi. Untuk beriman kita harus mengetahui berapa nabi dan berapa rasul, dan apa histori mereka hidup di atas dunia. Itu harus kita ketahui untuk memenuhi rukun iman. Nah, salah satu rukun Islam
kita harus mendirikan sholat. Di sini ada tuntunan sholat lengkap. Insya Allah di video-video yang lain nanti saya akan mengajarkan sholat gitu, atau membuat tutorial tentang sholat. Tapi saya merasa tidak ada sekarang ini orang yang tidak pandai sholat. Rata-rata pintar sholat semua. Jadi nanti video itu saya taruh di barisan yang kelima dulu. Dan ini saya taruh di barisan yang pertama. Karena membaca tafsir atau terjemahan ini orang sangat malas sekali. Banyak Al-Quran itu yang ditaruh atau dipajang doang di ruang tamu, sampai kemudian dia berdebu, lapuk, dan kemudian dibuang. Oke kawan, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat yang ke-11, surat Maryam, surat 19. Wahai Yahya. Ini Allah yang berfirman ya. Coba kita baca. Pengangkatan Yahya sebagai nabi dan sifat keutamaannya. Oke. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Nah, jadi kenabian Yahya ini sudah diperuntukkan buat dia di waktu usianya masih kanak-kanak. Dia itu disuruh Allah mempelajari kitab Taurat. Jadi dia itu sudah diangkat menjadi nabi dalam usianya yang masih kanak-kanak. Kalau diangkat nanti menjadi rasul itu umur 40 tahun. Jadi ada perbedaan nabi dan rasul itu. Setiap rasul itu diangkat menjadi rasul di umur 40 tahun. Tapi menjadi nabi bisa saja dia itu dari lahir sudah diangkat menjadi nabi. Salah satu contohnya itu Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir saja itu sudah diangkat langsung menjadi nabi. Nanti akan ketemu Al-Qur'annya dan saya akan membacakan atau memperlihatkannya kepada kawan-kawan tafsir yang menceritakan terjemahan Al-Quran itu yang menceritakan tentang kenabian Nabi Isa di waktu dia itu masih berada di dalam buaya. Ayat yang ke-13. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Nah, di sini Allah menjelaskan perbedaan manusia biasa dengan nabi dan rasul itu. Nabi dan rasul itu Allah jamin kebersihan dirinya dari dosa. Nah, sedangkan kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad diberikan fasilitas oleh Allah, yaitu ampunan dosa, yaitu pintu taubat. Jadi setiap hari kita itu harus mengintrospeksi diri, apakah hari ini kita banyak melakukan kesalahan atau perbuatan baik. Nah, kalau seumpamanya hari ini banyak kita melakukan perbuatan jelek, maka Allah menunggu taubatmu sebelum kamu tidur. Nah, jika kamu nanti mati di jam 3 atau sebelum subuh, maka matimu sudah bersih. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita ini hidup harus banyak mengingat mati, sebab mati itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, jika hari ini kita banyak berbuat baik, mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran, berarti kita sebelum tidur harus melakukan sholat syukur. Bersyukur kepada Allah atas kemampuan kita untuk melawan bisikan setan yang mengarah pada keburukan hari ini. Jadi setiap hari kita itu harus mengintrospeksi, karena kita ini tidak ada jaminan bersih dari dosa. Beda dengan Nabi dan Rasul. Mereka itu sudah dijamin oleh Allah suci lahir dan batinnya. Nah, jadi mereka itu tidak perlu melakukan sholat taubat. Tapi Nabi Muhammad justru mencontohkan setiap hari kepada kita, kepada umatnya, selalu melakukan sholat taubat sebelum dia tidur. Ayat yang ke-14. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia
bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Nah, jadi ini Nabi Yahya ini seorang anak yang soleh betul dia. Dia berbakti kepada ibu bapaknya, taat kepada Allah, dia tidak sombong dan juga tidak angkuh. Ayat ke-15, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya dan pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin membaca kisah Nabi Yahya ini, nanti belilah buku kisah para nabi seperti ini, atau juga bisa download di aplikasi Google ya, atau Play Store, itu ada semua di situ. Nanti kawan akan mengetahui bagaimana akhir hidup Nabi Yahya ini dan juga Nabi Zakaria. Dan saya jamin kalau imanmu bagus, maka kamu akan meneteskan air mata. Itu adalah ciri-ciri bahwa hatimu sudah lembut. Dan apabila hati seorang manusia itu lembut, maka dia gampang untuk menangis ketika mengetahui sebuah sejarah yang sangat menyedihkan atau yang mengharukan. Oke kawan, kita tutup di halaman 15 ini. Semoga bermanfaat. Yang senang dengan video saya ini silahkan dibagikan kepada siapa saja dimanapun dia berada, apapun jenis media sosialnya. Terima kasih kawan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.